Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa belajar kembali, belajar matematika bersama Ibu Lisma. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab baru di kelas 8, yaitu tentang koordinat kartesius, yang mana pada part pertama ini kita akan membahas tentang kedudukan suatu titik. Untuk itu, ayo siapkan alat tulismu dan jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Nah anak-anak, setelah mengamati video ini, kalian diharapkan dapat yang pertama mengenal bidang koordinat, yang kedua menjelaskan posisi suatu titik dalam bidang koordinat, dan yang terakhir adalah menjelaskan posisi suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, sekarang sebelum kita membahas tentang koordinat kartesius, apa sih yang dinamakan sistem koordinat? Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, pernahkah kalian melihat sebuah denah atau sebuah peta seperti ini? Nah, denah dan peta ini adalah contoh sederhana dari penerapan sistem koordinat ya, dimana dari denah seperti ini kamu bisa menentukan arah. Misalkan kamu mau mencari rumah Pak RT, kamu bisa mau mencari masjid dan sebagainya dari sebuah denah gitu kan. Lalu dalam peta, sistem koordinat ini juga bermanfaat sekali untuk menentukan letak geografis suatu tempat. Misalkan di sini letak geografis Indonesia. Jadi, sistem koordinat adalah suatu cara atau metode untuk menentukan letak suatu titik dalam grafik. Nah, untuk itu, apa sih yang dinamakan dengan koordinat kartesius? Nah, anak-anak, penemu dari koordinat kartesius yaitu seorang matematikawan bernama René Descartes. Beliau menemukan hubungan antara aljabar dengan geometri. Nah, jadi kalau ada sebuah persamaan aljabar, misalkan Y sama dengan 2X, berkat penemuan beliau ini, kita bisa menggambarkannya atau memvisualisasikannya ke dalam sebuah grafik gitu. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah grafik dari Y sama dengan 2X. Ini akan kita pelajari di bab selanjutnya, yaitu bab 3. Hanya intermezzo saja supaya kalian tahu bahwa pentingnya materi ini. Selain itu juga materi ini penting untuk dipelajari karena materi ini berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan seperti dalam dunia ekonomi, bisnis, dan sebagainya, untuk menganalisa suatu permasalahan tertentu juga gitu. Oke anak-anak, untuk menentukan koordinat kartesius, kita harus mengenal dulu nih bidang kartesius. Bidang kartesius ini bentuknya seperti ini dalam gambar ya. Terdapat dua sumbu yang saling tegak lurus. Oke, sumbu di sini Ibu kasih warna hijau dan warna merah. Dimana warna hijau ini vertikal, warna merahnya horizontal ya. Yang horizontal, yang merah itu dinamakan dengan sumbu X. Dan yang warna hijau, yang vertikal ini dinamakan dengan sumbu Y. Nah, jadi sekali lagi, sumbu X dan Y itu saling tegak lurus. Titik pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y, ya berarti kan pertemuan itu di sini kan? Nah, ini dinamakan titik asal atau kita sebut dengan titik 0,0 gitu. Selain itu juga dari gambar ini kita bisa melihat bahwa terdapat 4 wilayah yang berbeda, betul ya? Nah, ini 4 wilayah ini dinamakan dengan kuadran, di mana terbagi ke dalam 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Cara menentukan kuadran itu di sini, tolong perhatikan. Kuadran 1 itu adalah terletak di sebelah kanan atas. Nah, lalu kuadran 2 ada di sini. Kuadran 3-nya ada di sini, ya, dan kuadran 4-nya juga ada di sini, gitu. Nah, untuk menentukan kuadran-kuadran ini, kamu harus tahu dulu nih, maksud dari kotak-kotak ini tuh apa sih? Nah, kotak-kotak ini itu namanya jarak satuan, ya, satuan terhadap jarak yang lainnya. Kan di sini tadi kamu sudah tahu kalau ini adalah titik 0,0 atau kita tuliskan aja 0. Nah, ini sebetulnya dia berasal dari garis bilangan ya. Garis bilangan mungkin kamu masih ingat waktu kelas 7 itu diulang lagi.
dimulai dari setelah 0 kan 1 ya. Jadi kalau dia ke sebelah kanan itu dia bernilai positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, yang ke sebelah kiri dia bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini untuk sumbu X dari garis bilangan. Sama dengan sumbu Y, hanya saja dia bentuknya vertikal. Nah, untuk yang positif, sumbu Y itu dia yang ke atas arahnya. Berarti dari 0 ini kita maju ke satunya di sini ya. Lalu 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, dan seterusnya. Yang ke bawah berarti bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Sekali lagi, bahwa kotak-kotak ini menandakan jarak yang sama gitu ya. Jadi kalau kalian bikin manual, ini jarak kotaknya itu harus berbentuk persegi supaya sama nantinya. Nah, ini tadi sekali lagi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Berarti dari garis bilangan yang sudah kita tentukan, kita bisa mengetahui kuadran 1 itu anggotanya adalah untuk X bernilai positif, betul ya? Dan Y juga bernilai positif, betul? Di sini kan daerah kuadran 1 itu berarti X-nya positif, Y-nya juga positif, betul ya? Nah, untuk yang kuadran 2, kita lihat X-nya itu dia angkanya bagaimana? Bilangannya, yaitu bilangan negatif, betul ya? Sedangkan Y-nya itu positif. Nah, sedangkan kuadran 3 itu X-nya negatif, lalu Y-nya juga negatif. Berarti di sini kita tuliskan X negatif, Y negatif. Kuadran 4 di sini X-nya adalah positif, Y-nya kita lihat yang ke bawah adalah negatif. Nah, jadi ini harus kalian ingat. Dipahami ya? Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang posisi titik dalam bidang Cartesius. Ya, di sini Ibu sudah punya 4 buah titik A, B, C, dan D ya. Nah, nanti kita akan tahu posisinya A itu terletak di mana, B itu terletak di mana, dan seterusnya. Namun harus kalian perhatikan di sini cara penulisan suatu titik koordinat itu dia harus memenuhi aturan absis, ordinat. Artinya ditulis X, Y. Jadi diusahakan ya jangan sampai terbalik ya. Itu salah kalau terbalik. Jadi sekali lagi cara penulisan adalah X, Y. X duluan baru Y. Sekarang kita mulai dari titik A ya. Titik A di sini, di titik yang warna ungu ya. Kalau kita perhatikan titik koordinat ini, nah, kita akan tuliskan nih A itu terletak di mana sih gitu. Cara penulisannya tadi sekali lagi X, Y. Berarti kita lihat dulu nih. A itu kita lihat dulu sumbu X-nya. A itu terletak di, berarti kita lihat ke sumbu X, oh ternyata ada di 5 ya. Berarti kita tuliskan 5, lalu Y-nya sekarang. A kita lihat ke Y. Nah, Y terletak di 1. Oh, berarti A itu terletak di 5,1. Paham ya? Jadi sekali lagi X, Y. Nah, selain itu ada yang dinamakan dengan absis dan ordinat. Tadi absis itu X, ordinat itu Y. Maka untuk mengisi tabel yang ini, absis dari A 5,1 itu berarti absisnya 5, ordinatnya 1. Dipahami? Oke, lanjut. Kalau sudah paham, kita yang ke B. Nah, yang B ini tolong perhatikan, B adalah di sini kan? Nah, sekali lagi, setelah kamu menemukan titik B, kita lihat matanya menuju ke X, sumbu X. Oke, kita lurus menuju sumbu X, berarti berhenti di sini kan? Nah, ternyata setelah berhenti di X, dia hanya di angka 0 berhentinya. Betul ya? Nah, sekarang ke sumbu Y. Nah, B itu kalau ke sumbu Y ternyata dia berimpit dengan sumbu Y. Berarti kita tinggal tuliskan aja B ini terletak di titik berapa Y gitu. Titik 4 ternyata, berarti B itu terletak di 0,4. Berarti absisnya 0, ordinatnya 4. Oke, lanjut yang C sekarang. Yang C,
Nah, kita temukan dulu titiknya yang C. Ternyata ada di sini kan? Nah, C itu ini. C itu kita lihat titiknya berada di posisi mana? Oke, pertama lihat, ingat matanya kemana dulu? Ke X dulu kan? Hati-hati ya, jangan sampai terbalik. Ke X, dia ternyata berhenti di min 2. Berarti kita tuliskan C pertama X-nya adalah min 2. Lalu ordinatnya atau Y-nya berarti kita ke sumbu yang Y atau sumbu yang warna hijau. Nah, lihat dia berhenti di minus 3. Berarti C itu terletak di minus 2, minus 3 atau negatif 2, negatif 3. Berarti absisnya adalah min 2, ordinatnya adalah min 3. Lanjut sekarang yang D. Yang D, sekarang lihat di sini titik yang D. Pertama kita cari dulu X-nya, berarti D itu kan dia, lihat posisinya ada di X-nya itu 2. Lalu setelah itu D kita lihat ke sumbu Y-nya, dia berhenti di 6 atau min 6, sorry. Berarti Y-nya kita tulis di sini min 6 atau negatif 6. Berarti di sini absisnya yaitu 2, ordinatnya adalah min 6. Dan hati-hati ya, ingat tanda negatif dan positifnya harus tepat. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, sekarang gimana kalau ada permasalahan seperti ini, titik-titiknya sudah diketahui koordinatnya, namun letaknya. Jadi kita diminta untuk menggambarkan dalam bidang koordinat. Di sini ada 5 buah titik ya. Ada K, L, M, N, dan P. Kita disuruh untuk meletakkannya ke dalam bidang koordinat. Berarti kita harus gambar dulu nih bidang koordinatnya. Oke, kita mulai dari K ya. Titik K itu terletak di negatif 5,2. Berarti ingat ya, karena kan penulisan berarti kan X, Y. Jadi kita harus ingat. Berarti udah jelas yang pertama itu adalah X. Kita K letaknya di mana? Kita perhatikan. K negatif 5,2. Berarti kita mulai dari negatif 5 yang X. Negatif 5 di sini kan? Nah, negatif 5 di sini ya. Dengan Y-nya 2. Y2 itu berarti di sini. Nah, kita gimana caranya supaya kedua titik ini saling bertemu ya. Berarti kalau misalkan 5 di sini, Y di sini, berarti kita tarik sebuah garis ya. 5 berarti ke atas kan. Nah, dia sampai berhenti di 2. Begitu juga 2. 2 berarti tarik ke sebelah kiri sampai dia berhenti di negatif 5. Berarti nanti di sini kita bisa menuliskan nih K itu negatif 5,2. Paham ya? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke L. L 3,0 berarti kita mulai dari X-nya. Kita cari angka 3 ada di sini ya. Nah, lalu L-nya adalah Y-nya adalah 0. Nah, berarti kalau 0 dia di sini, betul kan? Nah, berarti titiknya dia terletak di sumbu X di sini. Jadi kalau kita tuliskan letaknya berarti L itu ada di sini. L adalah hitam L berarti letaknya di 3, ada di sini. Tadi K di sini. Lanjut yang ketiga, M itu letaknya negatif 1, negatif 4. Nah, berarti kita lihat lagi negatif 1 duluan nih. Ternyata ada di sini kan? Nah, negatif 1, lalu negatif 4 ada di sini. Oh, berarti dia arahnya negatif 1 ke bawah ya. Kita lihat arahnya ke bawah sampai berhenti di negatif 4 di sini. Nah, dia bertemu di sini titiknya. Berarti titik yang ini itu kita sebut dengan titik M negatif 1, negatif 4 gitu. Lanjut ke N sekarang. N itu 5, negatif 3. Nah, seperti biasa tadi cari angka 5 di X, berarti di sini ya. Nah, 5, nah ini 5. Lalu N-nya negatif 3, berarti ini kan.
Y-nya negatif 3, sorry. Jadi 5 ke bawah, yang negatif 3-nya dia nanti berjalan kanan. Kalau kita tuliskan jalanannya seperti ini. 5, negatif 3 dia bertemu di sini. Jadi kita tuliskan di sini N itu 5, negatif 3. Satu lagi ternyata di sini ada P. P itu 0, negatif 4. Nah ini kalau 0 itu kita tinggal lihat saja. Untuk 0, X itu 0. Jadi di sini kan. Lalu P-nya negatif 4. Berarti kita tinggal lihat saja di sini. 0, negatif 4, 0, X-nya, Y-nya negatif 4. Berarti 0 di sini maju ke negatif 4. Nah, negatif 4 ada di sebelah sini. Berarti di sini itu untuk P 0, negatif 4. Silahkan ulang-ulang lagi video ini kalau masih belum mengerti bila dijelaskan satu kali. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar menentukan posisi suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, tadi di sini Ibu sudah menyajikan koordinat yang tadi, ya, di mana ada A, B, C, dan D. Nah, kita akan mengetahui jarak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yaitu kita mulai dari titik A. Contohnya nih, titik A berjarak berapa satuan dari sumbu X dan berjarak berapa satuan dari sumbu Y. Nah, di sini gampang sekali, kita tinggal lihat saja jaraknya berapa kotak gitu kan. Nah, kita mulai dari yang A. Titik A berjarak berapa satuan dari sumbu X, berarti kita matanya dari A ke X dong, ya, jangan salah, karena ini kita yang ditanyakan pertama kali adalah X-nya. Nah, lihat A ke X itu dia berapa satuan? 1 kan? Berarti kita tuliskan aja 1 satuan dari sumbu X. Dan berjarak berapa satuan dari sumbu Y? Nah, berarti kalau dari sumbu Y berarti tinggal kita lihat saja A ke Y gitu kan. Berarti kan ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan dari sumbu Y. Pahami ya? Oke, sekarang yang B. Titik B, kita lihat di sini kan, nih titik B yang ini. Titik B berjarak berapa satuan dari sumbu X? Berarti sumbu X ada di sini. Nah, oke. Jadi B ada di sini, X ada di sini. Berarti hitung jauhnya seberapa, jaraknya seberapa. Kita hitung. Berarti kan di sini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti titik B itu berjarak 4 satuan dari sumbu X. Dan berjarak berapa satuan dari sumbu Y? Nah, sumbu Y ada di sini. Lihat, sumbu Y ada di sini. Lalu, titik B juga ada di sini. Dia berimpit. Kalau berimpit berarti tidak mempunyai jarak. Alias, kalau kita tulis, kalau tidak punya jarak berarti dia 0 satuan dari sumbu Y. Dipahami ya? Lanjut yang C. Yang C, titik C berjarak berapa satuan dari sumbu X? Oke, yang C berarti di sini ya. Ini yang C dari sumbu X berapa satuan? Berarti kita tinggal lihat 1, 2, 3 satuan. Nah, dalam jarak itu tidak mengenal tanda positif dan negatif ya. Jadi kalau di sini angkanya bukan ini min 3, tidak usah tulis min 3 karena ini satuan jarak. Oke. Satu lagi, titik C berjarak berapa satuan dari sumbu Y? Nah, sumbu Y-nya ada di sini, C-nya ada di sini, berarti kita tinggal hitung berapa nih kotak yang dilaluinya. 1, 2. Berarti berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Lanjut, yang D sekarang. Titik D berjarak berapa satuan dari sumbu Y? Nah, D ada di sini. Sorry, titik D berjarak berapa satuan dari sumbu X? Nah, D ada di sini. X-nya ada di atas, berarti kita tinggal hitung kan ke atas. Berapa kotak yang dilewati? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia berjarak 6 satuan dari sumbu X. Dan berjarak berapa satuan dari sumbu Y? Nah, kita lihat. Sumbu Y-nya ini, D-nya ini. Berarti tinggal kita hitung. 1, 2 kotak yang terlalu. Atau 2 satuan dari sumbu Y. Mudah ya? Oke anak-anak, sekarang di sini Ibu punya denah perkemahan ya. Ada beberapa titik di mana titik-titik ini mewakili sebuah tempat ya. Di sini ada keterangan nih. Keterangan ini di mana P untuk hutan, Q untuk lapangan, R untuk
nomor 1, S untuk musola, dan T untuk sungai, U untuk toilet, V untuk pos 2, dan W itu untuk tenda. Jadi dari titik-titik yang ini nanti kita akan mengisi tabel yang ini ya, tapi Ibu akan contohkan satu aja, nanti yang lainnya sebagai latihan soal ya. Di sini Ibu akan contohkan yang nomor 1, hutan. Hutan ini kan, hutan itu ternyata disebutkan dengan P, berarti nanti kita tuliskan di sini titik koordinatnya adalah P. Nah, titiknya berapa? Berarti kita cari di bidang koordinat ini. Nah, titik P ada di sini kebetulan kan? Nah, ini titik P. Nah, P ini ternyata terletaknya ada di mana? Oke, kita tuliskan. P itu terletak di, ingat tadi cara penulisan koordinat itu, lihat dulu X-nya berapa, Y-nya berapa. Berarti di sini kan sudah jelas ya, X-nya adalah 6 dan Y-nya adalah 7. Maka titik koordinat hutan yaitu P-6,7. Paham ya? Nah, sekarang titik P ini berapa jaraknya ke sumbu X? Berarti tinggal kita hitung. Jaraknya berarti tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita tinggal isi di sini jarak ke sumbu X-nya adalah 7 satuan. Lanjut sekarang, titik P jarak ke sumbu Y-nya berapa? Kita hitung lagi. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata jarak ke sumbu Y-nya adalah 6 satuan. Ada lagi nih, satu lagi yang ditanyakan, berada di kuadran berapa titik P? Nah, ingat tadi kuadran itu kan di sini kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, dan ini kuadran 4. Nah, titik P itu berarti dia ada di kuadran 2. Oke, dipahami ya? Untuk mengisi yang lain, yang ini silahkan kalian isi sebagai latihan soal. Nanti Ibu akan kirimkan ke dalam file PDF-nya ya. Nah, anak-anak, itulah pembahasan kita hari ini mengenai koordinat kartesius bagian pertama. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Dan sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.